Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas teori Overlord. Sudah sangat lama sejak terakhir kali gue ngebahas teori Overlord lagi. Soalnya seperti yang kita tahu, novel Overlord update-nya lama banget. Makanya belakangan ini sudah tidak ada lagi teori baru tentang Overlord yang bermunculan. Ditambah mayoritas teori Overlord sudah pernah gue bahas semua. Kalau kalian pengen tahu apa saja teori Overlord yang sudah pernah gue bahas, apalagi kalian cuma nonton anime doang dan tidak pernah baca novel, gue jamin kalian pasti bakalan terheran-heran ketika dengar konten gua yang ngebahas teori Overlord. Nah, di video kali ini, seperti yang sudah pernah gua janjikan sebelumnya di konten profil Gagaran, kali ini gua tertarik untuk ngebahas suatu teori yang mencoba menjawab satu pertanyaan, yaitu apa sebenarnya misteri besar yang Gagaran sembunyikan. Dan menurut teori ini, diasumsikan kalau Gagaran aslinya atau mungkin dulunya adalah laki-laki. Namun sekarang dia telah berubah menjadi perempuan. Kira-kira seperti apa isi teori ngehek yang satu ini? Langsung aja, mari kita bahas. Kalau kalian bingung, kenapa bisa ada teori geblek yang ngebahas Gagaran aslinya cowok? Kalian harus nonton konten gue dulu yang ngebahas soal profilnya Gagaran. Di konten itu, gue udah bahas secara lengkap mengenai semua informasi yang berkaitan dengan Gagaran. Dan kalau kalian cuma nonton versi anime Overlord, kalian pasti nggak bakal tahu kalau Gagaran sebenarnya menyimpan suatu misteri. Intinya di versi novel, ada banyak sekali clue yang mencoba ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang sedang Gagaran sembunyikan. Namun kita tidak pernah diberitahu apa itu. Hal ini kemudian memunculkan teori kalau Gagaran mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia dulunya adalah laki-laki. Dan teori ini tidak semerta-merta muncul tanpa dasar sama sekali. Soalnya di versi novel, ada banyak sekali clue yang mencoba mengarahkan kita untuk berkesimpulan seperti itu. Gue pribadi juga merasa ada yang aneh setelah gue udah ngumpulin semua informasi mengenai Gagaran. Hingga akhirnya gue pun ikut bertanya-tanya, apa jangan-jangan Gagaran aslinya cowok? Gue pun mencoba mencari tahu di Reddit, apakah ada orang yang berpikiran sama seperti gue? Sampai akhirnya gue nemu artikel yang dibuat oleh Ziggy Ziggurat. Buat yang gak tahu, Ziggy Ziggurat bisa dibilang adalah salah satu sepuh di Reddit kalau ngomongin soal lore Overlord. Karena dia adalah orang yang paling niat ngumpulin informasi mengenai Overlord yang di luar dari novelnya. Seperti informasi di wawancara, interview, Q&A, author thought, Twitter, dan masih banyak lagi. Lalu semua informasi itu dia satukan ke dalam file, dan file inilah yang sering gue pakai sebagai dasar informasi ketika ngebahas Overlord. Nah, di sini gue baru tahu kalau Ziggy ternyata pernah ngebuat artikel yang salah satunya berisi mengenai teori Gagaran, di mana dia berteori kalau sepertinya Gagaran aslinya adalah laki-laki. Sebelumnya perlu gue tekankan kalau ini cuma konten teori, jadi jangan anggap apa yang gue bahas di konten ini sudah pasti benar. Nikmatin aja. Teori ini dimulai dari percakapan antara Baziwood dan Nimble di side story Overlord yang berjudul The Current Situation of Various People, Prolog. Atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti situasi saat ini dari berbagai orang, prolog. Buat yang nggak tahu, ini adalah prolog dari side story yang Moriyama buat sebelum volume 15 dan volume 16 rilis. Dan kabarnya volume ini mengambil latar setelah volume 14. Nah, di bagian prolog ini bercerita mengenai Baziwood dan Nimble yang lagi ngobrol soal kondisi Empire pasca volume 14. Dan di sini mereka sempat ngebahas mengenai seorang warrior yang dulunya tinggal di Baharut Empire dan orang itu disebut sebagai Okama. Okama sendiri merupakan plesetan bahasa Jepang untuk menyebut laki-laki homoseksual atau waria. Nah, sampai sini kalian pasti langsung connect mau dibawa kemana teori ini. Dan Okama yang mereka maksud mungkin saja adalah Gagaran. Perlu diketahui, kalau sampai saat ini kita sama sekali belum pernah diberitahu mengenai asal-usul Gagaran. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Gagaran dulunya sempat tinggal di Baharut Empire. Sama seperti Tina dan Tia yang juga dulunya adalah penduduk Baharut Empire. Namun saat ini mereka malah menetap di Restize Kingdom. Hal yang serupa juga berlaku untuk Evil Eye yang aslinya adalah penduduk Inferia. Di volume 12, kita sempat diberitahu kalau Restize Kingdom dan Baharut Empire dulunya adalah satu negara. Makanya kedua negara ini mempunyai banyak sekali kemiripan. Nah, salah satu kemiripan yang paling gampang dinotis adalah warna rambut. Ada alasan kenapa mayoritas anggota Blue Rose mempunyai rambut pirang, karena mereka semua berasal dari Baharut Empire dan juga Restize Kingdom yang memang mayoritas penduduknya berambut pirang. Makanya rambutnya Renner dan Pangeran Zanak juga pirang. Bahkan Climb pun rambutnya pirang. Henry dan Niferia juga pirang. Bukti warna rambut ini setidaknya bisa kita gunakan untuk menebak asal-usul Gagaran yang sepertinya berasal dari dua negara tadi, yaitu kalau bukan Baharut Empire, kemungkinan besar Restize Kingdom. Di volume 2, ketika Peter pertama kali memperkenalkan dirinya, kita diberitahu kalau Peter adalah pria dengan rambut pirang dan bermata biru yang sudah biasa ditemukan di Restize Kingdom.
Kalau kalian lupa, Peter itu leader di kelompoknya Ninya. Lalu di volume 7, ketika Hekeran pertama kali diperkenalkan. Dan kalau kalian lupa, Hekeran itu party leadernya Archer. Di sini kita diberitahu kalau dia adalah pria berambut pirang dengan mata biru. Di mana ini bukanlah penampilan yang aneh di Baharut Empire. Dari sini kita pun tahu kalau ciri-ciri fisik Gagaran sangat mirip seperti penduduk Baharut ataupun Resise Kingdom pada umumnya, yaitu seorang CWK berambut pirang dan juga bermata biru. Jadi bisa kita asumsikan kalau Gagaran mungkin saja berasal dari salah satu negara tadi. Oke, sampai saat ini kalian perlu tahu satu teori lain dulu, karena teori ini bisa menjelaskan sedikit asal-usul Gagaran yang masih misterius. Kalau kalian perhatikan karakter sheet para penduduk New World, di sini kita diperlihatkan apa saja job class yang mereka miliki. Contoh di karakter sheetnya Henry, tertulis kalau dia mempunyai job class sebagai farmer, sergeant, commander, dan general. Nah, teorinya job class penduduk New World yang ada di karakter sheet bisa menjelaskan bagaimana alur kehidupan mereka. Contohnya Henry tadi, yang awalnya hanyalah seorang farmer alias petani. Lalu dia mendapatkan job class sergeant setelah diberi peluit goblin oleh Ainz. Lalu dia naik tingkat jadi commander dan sekarang jadi general setelah Henry berhasil memanggil 10.000 tentara goblin. Contoh lainnya bisa kita lihat di karakter sheetnya Neya, yang awalnya hanyalah seorang squire dan juga archer. Kemudian masuk volume 13, dia diakui sebagai paladin. Lalu Neya mendapatkan job class Sacred Archer yang sepertinya dia dapatkan setelah bertarung serius dengan menggunakan panah pemberiannya Ainz. Dan setelah dihidupkan kembali oleh Ainz, Neya pun mendapatkan job class Evangelist. Karena semenjak saat itu, Neya mulai menyebarkan kepercayaan untuk memuja Ainz. Lalu setelah sektenya terbentuk, dia pun mendapatkan job class Founder. Dari kedua contoh ini, bisa kita tarik sebuah benang merah, di mana urutan job class penduduk New World sejalan dengan kisah hidup mereka. Nah, sekarang mari kita lihat karakter sheetnya Gagaran. Di sini tertulis kalau Gagaran awalnya adalah seorang knight atau kesatria. Lalu dia mendapatkan job class sebagai seorang air raider, dan setelah itu dia menjadi mercenary. Job class knight sendiri bukanlah hal yang langka di Baharut maupun di Restize. Soalnya di volume 7 disebutkan kalau kesatria Baharut Empire bukan hanya bertugas sebagai kekuatan militer, tapi mereka juga bertugas sebagai polisi. Berdasarkan urutan job class-nya Gagaran, setelah menjadi knight, Gagaran mendapatkan job class sebagai air rider, yang saat ini masih jadi tanda tanya juga. Apa sebenarnya job class air rider ini? Tapi mari kita asumsikan kalau job class air rider berhubungan dengan mengendarai sesuatu yang dapat terbang. Nah, dari kedua negara tadi, hanya ada satu negara yang mempunyai pasukan udara, yaitu Baharut Empire, di mana negara ini mempunyai pasukan udara yang mengendarai Hippogriff. Lalu setelah menjadi air rider, Gagaran malah mendapatkan job class mercenary. Ini adalah job class yang sama seperti Gazef. Mercenary sendiri kalau kita artikan adalah tentara bayaran, yang mana memang sebelum jadi pengawal raja, pekerjaan aslinya Gazef adalah seorang tentara bayaran. Jadi sampai saat ini kita bisa narik sebuah kesimpulan kalau Gagaran mungkin saja aslinya berasal dari Baharut Empire, di mana dia dulunya bekerja sebagai kesatria, dan dia pun ditempatkan di divisi pasukan udara sehingga ngebuat Gagaran mendapatkan job class air rider. Karena tingkah laku dan penampilannya, para kesatria di Baharut Empire pun memanggil Gagaran dengan sebutan Okama alias waria. Lalu entah apa alasannya, Gagaran malah berhenti sebagai kesatria dan pergi dari Baharut Empire. Lalu di tengah jalan dia malah ketemu dengan Lakius, dan mereka pun membentuk kelompok petualang Blue Rose. Gagaran kemudian menetap di Restize Kingdom dan mendapatkan job class mercenary alias tentara bayaran. Lalu alasan kenapa Gagaran menggunakan nama samaran? Mungkin saja karena Gagaran aslinya berasal dari keluarga bangsawan. Seperti yang sudah sering gue jelasin, di Overlord, terutama di Restize dan Baharut Empire, jumlah nama seseorang bisa menentukan identitas mereka. Dan biasanya seseorang dengan satu nama merupakan pertanda kalau orang itu menggunakan nama samaran. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Gagaran aslinya berasal dari keluarga bangsawan, sama seperti Evil Eye yang juga dulunya adalah bangsawan. Tapi dia memilih menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan fakta kalau dia berasal dari keluarga bangsawan. Cuma perlu diingat kalau semua ini hanyalah teori. Teori kalau Gagaran aslinya adalah waria yang berasal dari Baharut Empire, dan sekarang dia menjadi bagian dari kelompok petualang Blue Rose yang isinya semua perempuan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai teori Gagaran. Jujur ya, gue tuh pengen banget bahas teori Overlord lebih banyak lagi, tapi karena novel Overlord update-nya terlalu lama, jadinya nggak ada sama sekali teori yang bisa gue bahas untuk saat ini. Ya, mungkin itu sajalah untuk video kali ini ya. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Sorry nih, baru gua bacain sekarang. Ada dari Remedios, dia nyawernya bulan Juli kemarin. Bang, boleh nanya nggak, di Overlord, item patung emas yang nge-summon demon yang dibuat Ulbert itu reusable item apa enggak? Itu dipakai nggak waktu di season 2? Jawabannya untuk patung emasnya Ulbert itu tidak diketahui sama sekali apakah reusable atau tidak. Dan waktu di season 2, setahu gue item itu nggak dipanggil sama sekali. Barang itu sengaja ditinggal doang biar Demiurge punya alasan buat nyerang Restize Kingdom. Ada dari Johan Haryawan, dia nyawer bulan Juli juga. Gua salah
satu sepuh anime dan pop kultur Jepang. Kalau mau nanya-nanya bisa ke gue udah mulai komen di konten lu. Gue akan aktif pas live lu. Siap mas bro. Ada dari Manok Becky 153. Dia nyawer bulan Agustus ini nih. Sensei bahas detail kecil anime High School DxD. Ya, tidak, terima kasih bro. Di sini tuh tidak menerima request anime begituan. Ada dari Manok Becky 153 lagi, masih ngebahas soal High School DxD. Dan terakhir ada dari anak kemarin sore. Sensei kapan ke Jepang? Ya, ketika ada duit dan ketika semesta merestui. Makasih semuanya sudah menyawer. Sorry gue baru bisa baca sekarang. Bye bye.